Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi kami. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Fiona Cynthia 22136100, Habib Fatur Rahman 22136017, Jundi Amutia 22136020, Lara Yunita 22136104. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana ilustrasi topografi dasar laut dan sedimen laut. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Fiona Cynthia. Kepada Fiona Cynthia dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi yang pertama ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Kepulauan Nusa Tenggara terletak di Indonesia bagian tengah, yang tersebar sepanjang 2.850 km dari barat ke timur, atau berada di 11549 bujur timur sampai dengan 134054 bujur timur, dan 1.450 km dari utara ke selatan, atau 2036 lintang utara sampai dengan 110 lintang selatan. Nusa Tenggara berada di antara bagian timur Pulau Jawa dan Kepulauan Banda, terdiri dari pulau-pulau kecil dan lembah sungai. Secara fisik, di bagian utara secara fisik di bagian utara berbatasan dengan Pulau Jawa. Bagian timur dibatasi oleh Kepulauan Banda, bagian utara dibatasi oleh Laut Flores, dan bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Terdapat 5 pulau besar, yaitu Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Sumba. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan kedalaman magmanya, kira-kira mencapai 165 sampai dengan 200 km, sesuai dengan peta tektonik Hamilton tahun 1979. Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang dikelilingi oleh laut, terletak di pesisir pantai. Hal ini juga mempengaruhi kondisi hidrologi. Secara umum, keadaan hidrologi Nusa Tenggara sangat bergantung pada curah hujan setempat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pembacaan materi pertama oleh Fiona Cynthia. Pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Lara Yunita. Kepada Lara Yunita dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang wilayah perairan Laut Nusa Tenggara Barat, termasuk pada perairan laut dalam dengan dasar perairan yang terdiri dari batu karang dan pasir. Sungai yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi. Pada musim penghujan berair dan banjir, sedangkan pada musim kemarau berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali. Karakteristik laut dan pesisir setiap pulau yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara pada umumnya tidak sama. Hal ini disebabkan oleh tipe lautan dan kondisi topografi setiap pesisir. Berikut adalah hasil peta topografi dasar laut dan sedimen laut Nusa Tenggara. Data diambil adalah data Batnas dari Ina Geoportal, kemudian diolah dengan menggunakan ArcGIS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lara Yunita yang telah membaca materi kedua. Pembacaan materi ketiga akan dibaca oleh Jundi Amutia. Kepada Jundi Amutia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi.
di mana wilayah Nusa Tenggara sendiri adalah wilayah yang terletak di paparan Sahul, di mana daerah ini adalah daerah laut dalam. Hal ini terlihat dari perbedaan warna laut dan kedalaman topografinya. Kedalaman yang paling rendah ialah 1000 km dan kedalaman yang paling tinggi adalah 4000 km. Skala yang digunakan pada peta ini adalah skala 1:2.500.000. Ukuran ini adalah ukuran yang dianggap paling cocok untuk peta di samping. Lokasi yang dijadikan bahan topografi dasar laut adalah Laut Banda. Laut ini terletak di antara Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Proses pengolahan data kontur bawah laut, lokasi pemetaan dilakukan dengan batas koordinat 3.901 derajat lintang selatan sampai 8.338 derajat lintang selatan dan 126.200 derajat bujur timur sampai 132.116 derajat bujur timur. Pada pengolahan topografi ini, aliran Laut Banda dibuat dengan kontur interval 500 meter, rentang ketinggiannya 1000 meter, dan kedalamannya 7.500 meter. Setiap batas konturnya diberi warna biru. Semakin cerah warna birunya, maka titik konturnya semakin dangkal. Sedangkan semakin gelap warna konturnya, maka titik konturnya semakin dalam. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berakhirnya paparan materi dari Jundiah Mutia tadi, berakhir pula tampilan presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.